Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep our channel News Point. Sebagai upaya meningkatkan kualitas kerja para lulusan, Universitas Brawijaya rutin memperbarui kurikulum yang diajarkan. Rektor UB Profesor Widodo menyampaikan, jika materi yang diajarkan dari buku dan jurnal sudah 5 hingga 10 tahun, maka para pengajar wajib melakukan inovasi pembelajaran yang ada untuk menyesuaikan perubahan dunia terkait pekerja yang begitu pesat dan cepat. Indikator kinerja utama atau IKU yang paling besar dan paling sulit untuk kita capai adalah IKU 1. Apa itu IKU 1? Yaitu jumlah alumni kita yang bisa bekerja dengan baik. Nah, kira-kira begitu. Jadi bisa bekerjanya itu dengan baik. Karena di situ dilihat pendapatan salary juga. Ya. Kalau kita bisa memberikan value yang cukup bagus, kompetensi yang cukup bagus pada mahasiswa kita, pasti akan mudah diserap oleh dunia kerja. Tetapi di situ kompetensi yang apa? Kompetensi yang bagaimana? Itu kompetensi yang sesuai dan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan stakeholder. Kira-kira begitu. Dan ini kita tahu bahwa stakeholder dan kebutuhan dari dunia usaha dan industri itu terus bergerak dengan pergerakan dari teknologi. Dan ini yang menyebabkan perguruan tinggi mau tidak mau juga harus dinamik, menyusun kurikulumnya, menyusun metode pembelajaran dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu dosen kita di perguruan tinggi nggak bisa statis lagi. Kalau kurikulum itu 4 tahun kita renovasi ya, atau kita lihat gitu kurikulum. Tapi sekarang mestinya tiap tahun itu. Karena perubahan kecepatan dari perubahan dunia itu begitu pesat dan cepat sekali. Kalau kita nggak antisipasi, maka saya khawatir perguruan tinggi kita ke depan itu menjadi tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat. Kalau kita hanya bisnis as usual, mahasiswa datang ke kampus, di ruang kelas, kita mengajarkan, apalagi yang diajarkan cuma dari buku, dari jurnal, itu ilmunya sudah 5-10 tahun yang lalu. Ya, sehingga mahasiswa tidak perlu datang ke kampus kalau seperti itu. Jadi mahasiswa cukup sekarang buka di Google. Karena ilmu di Google itu jauh lebih banyak daripada yang Bapak Ibu presentasikan di kelas itu. Nah, sehingga mau nggak mau paradigma pendidikan perguruan tinggi harus bergeser. Ya, termasuk juga metode pembelajarannya juga. Ya. Isu intoleransi hingga radikalisme masih saja terjadi di Indonesia. Agar penyemaian bibit toleransi dan inklusivitas bisa lebih efektif di kalangan mahasiswa UB, perlu dibentuk sebuah ruang diskusi yang lebih berkesinambungan. Kedai Bhinneka Brawijaya hadir sebagai ruang perjumpaan berbagai ragam gagasan, pandangan, cerita, dan pendapat untuk dapat diorkestra atau didialogkan di ruang perjumpaan yang akan dilanjutkan dengan proyek lapangan sehingga dapat melahirkan generasi beradab dan berkarakter. Saya pengennya bukan mencekoki mereka, tapi mereka justru yang harus mengeksplor pengalaman-pengalaman mereka tentang keberagaman, toleransi gitu. Dan mereka juga harus tahu dan mendengar bahwa ada yang berbeda dengan dirinya. Lalu bagaimana bersikap ketika berbeda gitu. Itu menurut saya yang masih kurang dari kita. Dan Mbak Didit ya, ini bukan pekerjaan yang 1-2 tahun. Ini pekerjaan lama. Ya, pemeradaban yang berkarakter itu pekerjaan yang lama. Terutama karakter kebinekaan. Jadi tidak hanya jadi slogan, tetapi inilah bagian dari kerja-kerja itu menurut saya. Kami mewakili UPTPKM mengajak semua stakeholder ya, pimpinan, ya sivitas akademik, semuanya bisa bersama-sama untuk
udah waktunya untuk kemudian mau berinteraksi, mau berdiskusi, mau untuk sharing tentang keberagaman kita perbincangkan secara bahagia. Ya, kita perbincangkan secara bahagia agar kemudian kita menjadi Indonesia yang memang betul-betul berbineka gitu. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Salahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Mahasiswa UB saat ini sedang mengembangkan inovasi pengelolaan sampah organik dengan biokonversi maggot. Maggot berguna dalam proses penguraian bahan-bahan organik karena maggot mengkonsumsi sampah sayur dan buah. Maggot mampu memakan sampah organik sebanyak 2 hingga 5 kali berat badannya per hari. Omikro sendiri itu merupakan organic waste processing equipment using maggot to use household waste based on IoT. Nah, di sini sendiri di Omikro ini ada 3 rangkaian alat. Yang pertama itu ada di pencacah, yang kedua ada di peniris, dan yang terakhir itu ada di otomatisasi pada kandang lalat BSF sendiri. Begitu. Jadi untuk yang pertama mungkin saya jelaskan dari mesin pencacahnya. Untuk mesin pencacahnya sendiri seperti yang kita biasa tahu, itu mesin pencacah hanya mencacah, ya sudah keluarannya hanya dalam bentuk satu jenis. Nah, kalau di pencacah kita itu kami inovasikan menjadi 3 bentuk jenis. Yang pertama ada ukuran kecil, sedang, dan besar, seperti itu. Nah, kenapa kok kita beda-bedakan antara cacahan yang kecil, cacahan sedang, sama cacahan yang besar? Itu sebenarnya terkait kebutuhan dari maggotnya sendiri. Nah, untuk maggotnya itu, untuk maggot yang kecil-kecil, apabila nanti dikasih makanan yang ukurannya besar, itu akan sulit mencerna atau sulit untuk memakannya, karena maggot sendiri ini itu berbeda sama larva-larva lalat biasa. Nah, untuk maggot ini dia nggak bisa yang menggigit sampai ke dalam, jadi cuma dari luar aja. Jadi butuh dicacah dan disesuaikan ukurannya tergantung dari umur dari maggot itu sendiri. Gitu. Untuk yang kedua itu ada peniris. Nah, di peniris ini kenapa sih kalau kita adakan peniris di sini? Jadi latar belakangnya adanya peniris ini, pada saat kita mencacah itu ternyata sampah-sampah organik ini lembab, airnya banyak, kandungan airnya banyak. Nah, dari kandungan air yang banyak itu tadi, kita mikir kalau misalnya dikasihkan ke maggot-maggot yang kecil bakalan mati karena airnya kayak menggenang gitu. Nah, seperti itu. Makanya di sini kami adakan peniris. Nah, peniris ini sendiri nggak cuma untuk meniriskan hasil dari cacahan, tapi juga bisa meniriskan hasil dari sisa-sisa makanan maggot yang nantinya akan menjadi pupuk organik seperti itu. Oki Madasari merupakan seorang penulis asal Magetan yang namanya telah mendunia. Menurutnya, masyarakat khususnya mahasiswa perlu menumbuhkan budaya literasi agar tidak menjadi jargon semata, mulai dari membaca, kemudian mencerna, serta berpikir kritis terhadap apa yang dibaca, serta mampu menghasilkan sebuah karya. Peran aktif pemerintah daerah dan kampus dibutuhkan untuk meningkatkan tingkat literasi di Indonesia agar menjadikan Indonesia negara yang inovatif dan kreatif. Dalam karir saya selama menjadi pengarang selama lebih dari 1 dekade ini, saya sudah mendapat banyak penghargaan. Tapi sejauh ini, inilah penghargaan yang paling saya banggakan, yang paling membuat saya merasa terapresiasi. Kenapa? Setidaknya ada 2 penyebab. Pertama adalah penonjolan identitas Jawa Timur, yang ini membuat semua orang di lingkungan saya, keluarga saya, kampung saya merasa relate. Saya sendiri
sendiri orang asli Jawa Timur. Saya selama ini menulis kolom reguler di Jawa Pos yang juga dibaca orang Jawa Timur. Saya tumbuh di lingkungan yang semuanya pengen masuk UB, dan ketika saya mendapat penghargaan ini, Pak Bupati Magetan pun langsung tahu, orang-orang di Magetan langsung tahu. Jadi sangat terasa betapa ke-Jawa Timurannya itu akhirnya muncul, akhirnya kita diingatkan pada akar berkat penghargaan ini. Lalu yang kedua, kenapa saya begitu membanggakan adalah sebagai seorang sastrawan, saya sangat merasa terapresiasi ketika sebuah penghargaan datang dari universitas. Karena ini menunjukkan bagaimana ada keterhubungan antara kerja-kerja praktis dengan kerja-kerja akademisi. Ini juga sesuatu yang dirindukan seorang sastrawan agar bisa karya-karyanya itu terapresiasi oleh mereka yang betul-betul pakar. Kan sebenarnya tidak ada yang lebih pakar selain mereka yang memang mengkaji ilmu itu. Jadi penghargaan dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya ini menunjukkan kredibilitas, menunjukkan sebuah integritas dari penghargaan dan orang yang diberi penghargaan. TNI Angkatan Darat mengerahkan Bintara Pembina Desa atau Babinsa untuk membantu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam upaya penurunan angka stunting di Indonesia. Kepala Staf Angkatan Darat yang kini dinobatkan sebagai Duta Bapak Asuh Anak Stunting berharap Babinsa dapat mengetahui setiap kesulitan yang dihadapi masyarakat terkait permasalahan stunting. Implementasi dari semuanya itu ya kita selama ini sudah berjuang bersama-sama rakyat. Kami berusaha mengatasi seluruh kesulitan rakyat yang berada di sekelilingnya, baik yang sifatnya insidentil seperti bencana, kita hadir di tengah-tengah bencana, memberikan bantuan, kemudian rehabilitasi, rekonstruksi, semuanya kami selalu hadir. Kemudian yang sekarang ini lagi digalakan oleh Bapak Kasat adalah Babinsa masuk dapur, di mana Babinsa di daerah itu harus tahu mana sih masyarakatnya yang dalam hari itu tidak bisa makan. Kemudian kita memberikan bantuan berupa rumah tinggal layak huni yang di seluruh Indonesia. Kasat memberikan bantuan ratusan rumah untuk bisa ditempati oleh masyarakat atau orang yang rumah tinggalnya tidak layak huni menjadi rumah tinggal layak huni. Dan kemudian kita mempercepat pendampingan percepatan anak stunting, di mana Bapak Kasat menjadi Bapak Asuh Stunting Nasional, dan seluruh Pangdam dan seluruh Danrem dan Dandim-Dandim yang ada di Indonesia. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Trinil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Mahasiswa Universitas Brawijaya Muhammad Raihan bersama rekannya Muhammad Afiq Azani mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan membuka usaha bakmi hoki. Raihan dengan rekannya memproduksi mie sendiri di kosnya. Bakmi hoki itu adalah bakmi yang dimana kita memadukan cita rasa Chinese original dengan cita rasa Nusantara. Untuk produksi kita semua sendiri, dan kita itu produksi di rumah, di kos, dan bahan-bahan yang kita pakai juga 100% itu, maksudnya apa ya, kan ada bahan-bahan seperti mie itu yang bisa dibeli, namun kita tuh buat sendiri semuanya dari nol, dari tepung, dari telur, semuanya kita buat sendiri. Untuk tim sekarang kita ada berlima, dan kepemilikan usaha ini tuh sebenarnya berdua, cuman untuk produksi kita berlima sekarang. Terus untuk kompetisinya sendiri, bakmi hoki ini kita ikutin di program MBKM tadi untuk Wirausaha Merdeka. Pemilik bakmi hoki Muhammad Raihan mengatakan bahwa resep mie yang didapatkan olehnya adalah Afiq di bagian produksi, sedangkan Raihan fokus pada digital marketing. Selain dua pemilik bakmi hoki, keduanya juga mengajak 3 personil di bagian produksi karena permintaan bakmi hoki semakin banyak. Rata-rata dalam sehari bisa sampai 80 porsi. Untuk
untuk bakmi hoki sendiri ini, bakminya itu kita punya resep dari teman saya yang satunya. Jadi kita berdua ini kerjasama, yang dimana dia di bagian produksi, saya di bagian marketingnya. Gitu. Jadi memang dia punya resep sendiri dan udah, kalau nggak salah dia bilang tuh untuk dapat resep ini dia butuh 4 bulan dan waktu lebih lama untuk kayak apa sih riset ke bakmi-bakmi sekitar. Untuk sekarang kita masih pakai modal sendiri. Kita kolektif berdua untuk modalnya. Sampai sekarang masih kita berdua kok. Untuk sekarang kita masih baru banget, hampir jalan 3 bulan. Kita baru jalan 3 bulan. Untuk modal kita sebenarnya masih bakar uang sekarang untuk narik customer juga, dan juga kita ngasih promo-promo, kurir juga masih gratis, hal-hal kayak gitu. Dan ya modal kita masih belum balik sampai sekarang. Oke, untuk dalam 1 kali pre-order sehari itu kita bisa jual 90 piece paling banyak. Dan rata-ratanya tuh di 80 piece. Terus di harga, kita naruh harga untuk ayam merah madu sendiri itu di harga 25.000 dan untuk ayam suwir putih itu 19.000. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.